mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan pada kesempatan video bekerjasama dengan ahli dan kalian semua. Hari ini sudah berhasil 2020. Alhamdulillah, posisi naskah yang wala Tema video konten kali ini yaitu meningkatkan kemampuan praktek siswa melalui peningkatan eksplorasi pada konsep matematika sosial dengan presenter Ibu Hajah Endah Ekowati MPD dari SMP Negeri 1 Sekompa KSD Nusa Tenggara Barat dengan moderator Ibu Leli Novia MPD NU dari Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, dan tentunya dengan instruktur hebat kita yaitu Bapak Siwohono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar. Saat ini saya berikan kepada moderator kita yaitu Ibu Leli Novia SPD NU. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada host kita Ibu Rizka Amanah SPD. Perkenalkan, nama saya adalah Leli Novia dari Universitas Negeri Makassar. Kita bertemu kembali pada video conference pada hari ini tanggal 13 April 2020 yang akan membahas tentang meningkatkan kemampuan praktek siswa melalui pendekatan eksplorasi pada konsep aritmatika sosial yang dibawakan oleh Ibu Hajah Endah Ekowati SPD dari SMPN 1 Sekongkang KSB NTB. Baik, sebelum kita memulai paparan pada hari ini, saya akan membacakan daftar riwayat hidup presenter. Ibu Hajah Endah Ekowati SPD adalah guru matematika di SMP dan di SMA Negeri 1 Sekongkang Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah lulusan dari STKIP Hanzanwadi Selong Mataram NTB di tahun 2009. Ibu Hajah Endah memulai karirnya pada tahun 1985 sebagai pengajar pada mata pelajaran fisika di SMPN Babadan Ponorogo. Dan saat ini beliau mengabdi di SMP dan di SMA Negeri 1 Sekongkang sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang di bidang matematika. Sebagai seorang guru ada banyak prestasi yang beliau raih, yaitu juara 3 lomba PTK Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006, finalis penulisan PTK PMPTK Jakarta tahun 2007, juara 3 lomba guru berprestasi SD tingkat Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2008, juara 1 lomba guru kreatif dan inovatif SMP tingkat Provinsi NTB tahun 2008, pembina Olimpiade Matematika SD tingkat nasional di Makassar tahun 2008, kemudian pembina lomba Pasiat Matematika SD sampai SMP, pembina Olimpiade Matematika SMP tingkat Provinsi di Mataram tahun 2007 sampai 2009, pemakalah Seminar Pendidikan Matematika tingkat nasional di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, pemakalah Seminar Pendidikan Matematika tingkat nasional kemudian di tahun 2009 juga, lalu kemudian pembina karya ilmiah remaja sekolah tahun 2006 sampai 2017, pembina Olimpiade Matematika SD sampai SMP di sekolah tahun 2006 sampai 2017. Kemudian yang ke-12, pembina Olimpiade Matematika Ceria SMP Negeri 1 Sekongkang tahun 2017 sampai sekarang. Juara 3 lomba guru berprestasi SMP Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018. Lomba PTK DRD sebagai motivator terbaik penelitian dalam lomba DRD tahun 2018. Kemudian yang ke-15, juara 3 lomba guru berprestasi SMP Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019. Juara 1 lomba PTK SMA DRD 2019, juara guru inspiratif tingkat nasional tahun 2019, dan yang terakhir saat ini adalah salah seorang finalis lomba PTK guru PAUD TK SD SMP MTS yang masih proses. Jadi kita akan mendoakan semoga bisa sukses Ibu Endah ini. Demikian paparan tentang daftar riwayat hidup Ibu Endah. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa di video conference pada hari ini akan dimulai dengan paparan singkat sekitar kurang lebih 20 menit oleh pemateri kita. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab dari para peserta yang hadir di video conference pada hari ini. Mohon diperhatikan kepada peserta hari ini untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ketika paparan sedang dimulai, dan silakan mengaktifkan ketika diskusi tanya jawab akan dimulai.
Demikian aturan pada video conference pada hari ini. Kita akan memberikan waktu kepada pemateri kita, Ibu Haja Endah Ekowati, untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Endah. Selamat siang Ibu Endah. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Endah untuk paparannya. Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini, jika memiliki pertanyaan silakan mengaktifkan mikrofon atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Saya sapa dulu, ini ada Ibu Yuliana. Halo Ibu Yuliana, selamat siang. Halo Ibu Yuliana. Atau mungkin ini Ibu Ari atau Bapak Ari ini. Oh, Ibu Ari. Ya, Ibu Ari ada pertanyaan? Mungkin? Atau Pak Irwan nih kayaknya nih ada pertanyaan nih. Halo. Halo, selamat siang kata Ibu Yuliana. Ya, Ibu Yuliana bisa diaktifkan mikrofonnya Ibu jika Ibu memiliki pertanyaan atau mungkin sharing. Silakan Ibu Yuliana. Halo, ini Ibu Enda, saya mau nanya nih. Saya kan bukan guru matematika ataupun bidang pelajarannya bukan matematika ya. Jadi saya ingin tahu yang disebut dengan aritmatika sosial itu apa ya Bu? Oh, jadi kayak pelajaran ekonomi ya Bu ya? Mirip-mirip, ada maksudnya berintegrasi dengan pelajaran ekonomi ya, berarti aritmatika sosial ini Bu? Oh, oke. Jadi kalau materi ini kan di kelas 7 ya Bu ya materinya ya. Kalau di pelajaran ekonomi tidak ada, atau mungkin di beda kelas atau di beda tingkatan kali Bu ya. Oh, jadi nih. Huh? Jadi sebenarnya bisa dibilang begini kali Bu ya, materi ini sebenarnya adalah dasar bagi murid SMP kelas 7 sebelum mereka belajar ekonomi di kelas 8. Di kelas 8, di kelas 9 tadi Bu bilang, saya agak begitu. Ya, oke, baik seperti itu ya Bu ya. Kita masih menunggu pertanyaan. Oh iya, benar. Saya sebenarnya dulunya pernah ngajar SMA, jadi saya belum pernah ngajar SMP. Ya, jadi tapi ini penelitian Ibu memang diterapkan di SMP kelas 7 ya Bu ya? Oh ya, baik Ibu.
Ya Ibu, lanjutkan. Ya, mereka kan dalam prosesnya itu nanti sudah menentukan sudah berapa. Oh. Apakah waktu penelitiannya sudah berlangsung, sedang berlangsung, atau oh ya. Lalu kemudian Ibu, apakah Ibu pada waktu melakukan penelitian tersebut bekerja sama juga dengan guru bahasa Indonesianya? Karena di sini Ibu sampaikan bahwa mereka juga akan membuat suatu poster untuk mempromosikannya, mempromosikan kegiatan mereka. Saya melakukan pelajaran Indonesia kalau banyak tapi sebelumnya juga saya Iya benar Ibu. Lalu bagaimana respon anak-anaknya Ibu? Apakah mereka mengalami kesulitan dalam mereka senang. mohon maaf Ibu, izin bertanya lagi, ini kalau untuk SMP kelas 7 ini ada nggak pelajaran kewirausahaannya? Oh, tidak ada. Oh, kirain ada. Jadi mungkin bisa berkolaborasi juga dengan banyak guru nih. Sebenarnya pelajaran yang integrated learning namanya. Dia bisa berintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Lalu kemudian Ibu, apakah setelah melakukan penelitian ini, apakah ada RTL-nya lagi, rencana tindak lanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang Ibu dapatkan? Ya, jadi salah satu ya supaya mereka bisa merancang pembelajaran online dengan orang tuanya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini. Silahkan mengaktifkan mikrofon atau mungkin mengetikkan di kolom chat pertanyaannya. Ini menarik sekali ya, kita bisa menerapkan juga sepertinya teknik ini, dan kalau menurut saya bisa juga diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran sehingga bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi anak juga tidak terbeban dengan pelajaran ini ada 2 tugas, pelajaran ini ada 2 tugas, tapi 1 tugas bisa untuk semua pelajaran. Kira-kira seperti itu bisa nggak ya Bu ya? Iya, jadi kalau mungkin ada guru seninya, mereka akan pertama guru bahasa Indonesianya mengkreasikan kalimatnya untuk mempromosikan, membuat poster, lalu kemudian mereka membuat poster dengan bantuan guru seninya, lalu kemudian mereka memproduksi dengan guru ekonomi dan kewirausahaannya, dan kemudian menjualnya dan menghitungnya bersama-sama bersama dengan guru matematika dan ekonomi dengan IPS-nya. Itu keren banget Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita masih menunggu ini Bapak Ibu peserta. Selamat datang. Tadi siapa yang baru masuk? Saya kurang lompat ya. Ini Pak Wahyu. Ada pertanyaan Pak Wahyu? Selamat datang Ibu Bapak. Selamat siang. Halo. Atau mungkin Ibu hostnya punya pertanyaan yang ada kaitannya? Oh, silakan Ibu. Izin bertanya ya Ibu Novi. Ya silakan Ibu. Kalau saya lebih menekankan ke PTK-nya Bu. Kalau kan Ibu riwayatnya tuh sering bikin PTK. PTK yang bagus itu bagaimana ya Bu? Karena tema
dalam tengah pandemi. Ya, terima kasih Ibu host, Ibu Rizka untuk pertanyaannya. Ini kembali lagi Bu, ini kan tadi kan Ibu bilang kan, tadi pertanyaan Ibu Rizka kan berkaitan dengan PTK. Saya mau tanya, ini penelitian ini juga berdasarkan dengan kondisi permasalahan di kelas atau bukan Ibu? Ya, oh gitu. Oh gitu. Ya, pada proses tanpa hal-hal yang Oh. Lalu Ibu ini untuk penelitian ini Ibu berapa kali siklusnya Ibu? Ya, 3 kali 11. Oh. Saya melakukan tersebut karena ada jeda saya berusaha buat perencanaan itu. Nah, pada bulan berikutnya saya melakukan dari siklus pertama ke siklus kedua itu bisa 10 bulan. Oh ya. Buat perencanaan Ya benar tidak. Jadi sebenarnya stepnya sama, cuma mungkin treatmentnya kali Ibu ya. Treatment yang di Oke. Jadi sini ini baru saya baca nih Bu di slide-nya, ternyata setelah siklus ketiga dari 20 orang siswa, kemudian 3 orang tidak tuntas. Jadi ada 85% pencapaiannya Bu ya. Dan mungkin bisa disimpulkan bahwa untuk bisa membuat anak lebih mengerti, mereka harus didekatkan dengan kehidupan nyata. Karena kalau selama ini mungkin mereka menghitung 2 tambah 2 4, itu apa fungsinya 2 tambah 2 4, tapi kemudian mereka jadi menghitung untung ruginya, jadi kelihatan oh begini. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Kita masih menunggu nih pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang hadir di room kita ini. Dari Ibu Yuliana, Bapak Irwan, Pak Irwan. Oh ya, Ibu. Ya Ibu, silakan Ibu. Ya halo Ibu. Halo Ibu, suaranya sudah kedengaran Bu. Ya silakan Ibu. Ya waalaikumsalam Ibu. Ya silakan Ibu. Ya halo Ibu, suaranya udah kedengaran kok Ibu, silakan. apa yang dijadikan sebagai indikator untuk dapat menyimpulkan bahwa kemampuan siswa meningkat pada pendekatan dengan menggunakan pendekatan motorik pada konsep ketiga. Ini yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, apa hubungannya antara kemampuan siswa membuat poster? Bisa kita katakan bahwa peningkatan kemampuan siswa pada penanaman poster materi harus tidak relevan. Baik, itu aja Ibu Yuliana ini ya. Baik, terima kasih Ibu Yuliana. Ya, terima kasih Ibu Yuliana untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama Ibu Enda, apa yang menjadi indikator bahwa kemampuan siswa meningkat? Dan yang kedua, apa hubungan poster dengan peningkatan kemampuan siswa? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Silakan Ibu Enda. Terima kasih Bu Diana, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini Bu, tujuan penelitian ini memang pada dasarnya adalah kemampuan
kedua sampai merancang proses pembelajaran itu dengan membuat poster, merancang proses diagram dan proses maka anak-anak mengenal apa yang disebut dengan pemilih bertujuan untuk menjadi skor depan yang berlancar sedemikian. Tapi sebenarnya ini sangat hasil belajar seorang sangat kok dan mereka juga berkesan dan proses otomatis harapannya adalah apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi untuk mengerjakan hasil evaluasi, mengerjakan tes hasil evaluasi tentang materi. Nah, jadi biasanya adalah hasil evaluasi kalau dia itu maka dia tuntas. Nah, kalau ketuntasan kelasnya lebih dari 8 pasti berhasil dan hasil belajar melalui Baik, terima kasih Bu Endah. Kira-kira terima kasih Bu, sangat-sangat Bu. oh ya. Baik, terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain dari peserta yang lain? Ya, ya Ibu, mohon maaf. Halo. Ya, mohon maaf tadi siapa yang manggil saya ya? Halo. Ya, Ibu Endah ya. Kenapa Ibu Endah? Halo Ibu Endah. Astaga. Halo Ibu, mohon maaf. Dari tadi saya ternyata cuap-cuap lupa kalau mikrofonnya mati. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Saya ulangi lagi jadinya nih. Terima kasih Ibu Yuliana untuk pertanyaannya dan juga penjelasan dari Ibu Endah. Kemudian selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Jadi ceritanya ini Ibu Endah ini mengalami kesulitan dalam mengajar materi ini karena para siswa itu lebih suka dengan kehidupan yang nyata daripada menghitung dalam awang-awang ya Bu ya. Lalu kemudian dibuatlah penelitian ini supaya pemahaman anak tentang materi ini meningkat. Lalu kemudian mengenai posternya itu hanya bumbu, semacam bumbu ya Bu ya, supaya kegiatan ini lebih menarik dan juga supaya mereka juga termotivasi untuk melakukannya dalam kehidupan mereka yang sehari-harinya, kira-kira seperti itu. Ya Bu ya, benar ya Bu ya saya Bu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, sama-sama kembali Ibu Yuliana. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Mursyid, Ibu Wina, Pak Wahyu, Pak Irwan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ini mau ngomong-ngomong kita dibilang minimum rekamannya. Maaf baru gabung Bu. Ya silakan Pak Mursyid. Apa yang mau ditanya mungkin? Ini kita lagi bahas tentang meningkatkan kemampuan praktek siswa Pak melalui pendekatan eksplorasi pada konsep matematika sosial. Jadi anak diajak. Jadi Ibu Endah ini punya penelitian yang ada hubungannya dengan aritmatika sosial. Jadi si anak ini diajak untuk berkreasi, menjual barang dan juga bisa menghitung. Jadi ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Menurut saya ya, bahasa Indonesia, ekonomi atau IPS, kewirausahaan dan juga matematika tentunya. Mungkin Pak Mursyid ada mau ditanya. Pak Mursyid ini bidangnya apa ya Pak ya pelajarannya? Mungkin matematika juga, bisa memberikan masukan, saran, atau pertanyaan yang lain? Halo. Aduh, saya ngoceh-ngoceh ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja kalau gitu Ibu Endah sambil menunggu yang lain. Bukan Bu, saya belum bisa bertanya. Oke. Masa belum bisa bertanya Pak?
Oh ya, silakan Ibu. Ya. Oh ya, silakan Bu Rizka. Ibu guru matematika di SMP, tapi dengar-dengar juga Ibu kelas Olimpiade kan di SD, tingkat SD. Kebetulan saya mengajar di SD. Kalau di SD itu sebenarnya tematik ya Bu, kemarin sama seperti Ibu, saya juga pernah menerapkan pembelajaran seperti berdagang. Lalu setelah itu datanya diolah oleh anak-anak, dihitung berapa dia dapat laba, gitu, penjualannya berapa, labanya berapa, gitu. Tapi kadang-kadang kalau di SD itu Bu, kalau kita mau menerapkan materi yang bermanfaat, anak-anak kadang suka belum mengerti Bu, seperti perkaliannya, terus ya penjumlahannya masih belum ada, yang belum masih belum pas. Kalau kita menerapkan, kadang itu ada yang sudah paham, ada yang belum. Kadang-kadang nanti dia ke SMP, kadang suka bilang begini, kalau kata Ibu, kok pelajaran yang kemarin itu gampang, kalau di SMP dulu masih susah. Kadang kalau bilang begitu, dia mungkin pemikirannya belum sampai itu sepertinya ya Bu, masih belum bisa menerima konsep yang abstrak seperti yang kalau di SMP. Jadi kalau SMP sebenarnya pemikirannya sudah bisa lebih abstrak. Saran dari Ibu sebagai guru matematika, bagaimana cara pembelajaran di SD yang baik itu seperti apa, supaya anak-anak lebih paham dan pembelajaran itu lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Silakan Ibu Endah. Jadi pada sebenarnya pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang kok sebenarnya, karena dia bisa berada di oleh karena itu kalau misalnya di SD kan ada unsur tematiknya, tapi kalau matematika itu sendiri kok nggak salah. Nah, kalau di SD itu biasanya kita harus melakukan yang kata-kata ini gitu, apa istilahnya, harus kontekstual dulu. Kontekstual adalah ya kontekstual dulu hal yang ada di sekitar kita, terus kita karena pada dasarnya di SD belahan matematik yang harus diterapkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang di SMP masih sejarah berkali apa. Nah, saya punya pengalaman di sekolah saya. Di SD itu sudah diajarkan perkalian, tapi dengan cara yang ya pakai unsur nah mereka pada saat ini dari saat ini mereka juga kok sedangkan kita bulan mereka kadang suka sulit setiap hari itu mereka lakukan ini. Setiap hari menghasilkan ini hanya ngomong matematika ada ulangan mereka menulis jawabannya mungkin siapa yang cepat ajukan mereka menulis apa yang paling terakhir ini
Ya, baik. Ibu Anita ya, Bu ya? Oh, oh Ibu Yuliana, oke. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Juliana. Silakan Ibu Endah. Begitu jawaban dari Ibu Endah. Ya, sama-sama Ibu Yuliana untuk pertanyaannya. Jadi anaknya ini harus dikondisikan ya Bu ya, supaya mereka juga siap menerima materi dengan baik. Bisa before school kalau di sekolahnya siang, kalau after school kalau sekolahnya pagi ya Bu Endah ya. Ya, terima kasih Ibu Endah dan juga Bu Yuliana atas pertanyaannya. Aduh, kami masih Ibu Anita. Halo Ibu Anita. Ibu Anita atau Ibu Rizka, bisa dimatikan ini mikrofonnya Ibu. Oke, terima kasih Ibu Anita. Baik Bapak Ibu, masih adakah pertanyaannya yang mau ditanyakan kepada Ibu Endah? Jangan lupa Bapak Ibu diisi absennya ya. Link absen sudah berjalan. Ini Ibu Endah mau tanya, ini minimal rekaman berapa menit ya? Oh, sudah 48 kalau saya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, baik. Jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaannya, terima kasih buat Bapak Ibu yang bertanya pada hari ini.
Terima kasih juga kepada presenter kita hari ini, Bu Hajah Endah Ekowati SPD, untuk materinya hari ini yang kira-kira tujuannya adalah mempersiapkan anak untuk bisa tanggap, tangguh, dan kreatif melihat lingkungannya agar mereka siap nantinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Paparan yang sangat menarik sekali. Terima kasih untuk semuanya. Saya sebagai moderator pada hari ini, Lali Novia dari Universitas Negeri Makassar, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kekurangan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Ibu Rizka. Silakan Ibu Rizka.